Jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada juga catatan dari riset thepeoplesmap.net bahwa dari 39.000 lapangan kerja yang dibutuhkan, dijanjikan 24.000-nya untuk pekerja lokal dari Indonesia. Tapi dalam prakteknya mayoritas manajemen top level adalah ekspatriat Cina. Wush, wush, wush. Isu kereta cepat, wush, mencuat karena Menteri Keuangan Purbaya tiba-tiba mengatakan bahwa pemerintah tidak mau membayar hutang wush dari APBN. Sebelum itu, tersiar juga rapat kerja Komisi 6 DPR dengan direksi PT Kereta Api Indonesia yang menimbulkan kecemasan tentang kerugian dan utang wush yang kewajiban bayar bunganya saja sudah mencapai lebih dari 2 triliun. Sementara pemasukan dari tiket hanya 1,5 triliun rupiah per tahun. Karena statement Pak Purbaya dan suara Komisi 6 DPR itu, masyarakat yang tadinya tidak terlalu peduli dengan wush menjadi heboh, kaget. Ternyata ada masalah serius yang kemudian tidak bisa disembunyikan lagi. Sejak tanggal 13 Oktober 2025 misalnya, menggelegar berita-berita yang beredar luas beberapa tahun yang lalu bahwa penanganan wush sejak awalnya memang tidak beres. Selain isu biaya dan utang yang begitu besar, ada juga isu pengalihan kontrak dengan Jepang ke Cina. Ada isu pemecatan pejabat yang tidak setuju dengan proyek itu. Ada isu dugaan markup. Ada isu proyek busuk dan sebagainya. Melalui podcast Terus Terang, edisi 14 Oktober, saya ikut mengulas gonjang-ganjing kereta api cepat wush ini. Saya sendiri mengambil sumber berita yang sudah tersiar luas, terutama dari program Prime Dialog Nusantara TV edisi 13 Oktober 2025 yang menghadirkan dua narsum yang bukan hanya ahli, melainkan juga salah satunya ikut dilibatkan untuk menilai proyek itu sejak awal, yaitu Agus Pambagio dan Antoni Budiawan. Dari seorang teman, saya juga mendapat kiriman artikel yang ditulis oleh Agustinus Edi Kristianto, biasa dikenal sebagai AEK. Tulisan yang sepertinya menjelaskan adanya jebakan maut dari kontrak wush itu menarik untuk direnungi agar kita tahu ranjau-ranjau yang menghadang kita dalam mencari penyelesaian. AEK yang menulis artikel tanggal 17 Oktober 2025 dengan judul Petaka Kereta Cepat itu memulai cerita tentang postingan atau status di akun pribadinya tanggal 11 Oktober 2021, 4 tahun yang lalu, bahwa proyek wush ini bakal menjadi bom waktu. Tunggu saja berapa tahun lagi bakal meledak. Itu ditulis sebagai status pada 11 Oktober tahun 2021 dan sekarang ini 4 tahun kemudian sejak 13 Oktober 2025 betul kereta wush mulai meledak. Ada beberapa hal yang bisa dinukil dari tulisan AEK ini. Begini, dalam proyek itu saham Indonesia sebesar 60%, sedangkan saham Cina 40%. Tetapi pejabat strategisnya didominasi oleh pihak Cina, seperti preskomnya, direktur keuangannya, dan direktur tekniknya. Sekarang ini, Cina sudah mulai mendapat keuntungan dari pengadaan besi yang dikirim dari Provinsi Guangxi, Cina ke Indonesia sebesar 5.550 metrik ton. Sedangkan Indonesia masih menanggung utang yang bunganya saja sangat besar.
Ada juga catatan dari riset thepeoplesmap.net bahwa dari 39.000 lapangan kerja yang dijanjikan 24.000-nya untuk pekerja lokal dari Indonesia. Tapi dalam prakteknya mayoritas manajemen top level adalah ekspatriat Cina.